Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Penting untuk dicatat bahwa baik membunuh maupun fitnah merupakan tindakan yang sangat tidak baik dan berdosa. Saya akan menjelaskan dalam video kali ini dari sudut pandang bahwa kedua tindakan tersebut adalah perbuatan yang salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Noise Sharing Knowledge. Teman-teman yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe Noise Sharing Knowledge. Fitnah lebih kejam daripada membunuh karena fitnah dapat merusak reputasi, martabat, dan kehormatan seseorang selamanya. Sementara membunuh hanya merenggut kehidupan seseorang secara fisik. Ketika seseorang dibunuh, maka mereka kehilangan nyawa mereka. Namun setelah itu mereka tidak akan mengalami rasa sakit atau kesulitan apapun. Namun ketika seseorang difitnah, mereka akan terus merasakan dampaknya sepanjang hidup mereka. Fitnah juga dapat berdampak buruk pada kehidupan seseorang dalam segala aspek seperti pekerjaan, hubungan pribadi, dan citra diri. Sebuah fitnah bisa menghasilkan reputasi buruk yang sulit untuk dipulihkan. Bahkan jika seseorang telah membuktikan bahwa tuduhan tersebut tidak benar. Seseorang yang difitnah dapat mengalami depresi, kecemasan, dan stres yang berkepanjangan yang dapat mempengaruhi kesehatan mental dan fisik mereka. Di sisi lain, seseorang yang dibunuh, meskipun ini adalah tindakan yang sangat tragis dan tidak bisa dibenarkan, mereka tidak akan lagi merasakan dampak negatif dari tindakan tersebut. Keluarga dan orang-orang yang dicintai mereka akan merasakan kehilangan yang besar, tetapi tidak seberat penderitaan yang dialami oleh seseorang yang difitnah. Dalam Islam, fitnah membuat tuduhan palsu merupakan dosa besar dan termasuk di antara perilaku tercela. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam yatubu bi arba'ati syuhada'a fajliduhum thamanina jaldatan wa la taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Artinya, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berzina lalu mereka tidak memperlihatkan 4 orang saksi, maka deralah mereka 80 dera dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Tafsir dari ayat ini adalah sebagai berikut. Ayat ini menegaskan hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik berzina tanpa adanya bukti dan saksi yang kuat. Hukuman yang diberikan adalah 80 dera bagi pelaku fitnah. Artinya, orang yang menuduh wanita berzina harus memiliki bukti yang kuat dan harus disaksikan oleh 4 orang saksi yang dapat dipercaya. Jika tidak ada bukti dan saksi, maka pelaku fitnah harus menerima hukuman 80 dera. Selain itu, ayat ini juga memberikan peringatan bagi kita untuk tidak menerima kesaksian dari orang yang telah terbukti melakukan fitnah, karena mereka termasuk orang yang fasik dan tidak dapat dipercaya. Kita harus berhati-hati dan teliti dalam menerima kesaksian dari orang lain, karena kesaksian yang salah atau palsu dapat merugikan orang yang tidak bersalah. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan dan kebenaran dalam kehidupan kita. Kita harus memastikan bahwa kita tidak melakukan fitnah terhadap orang lain dan juga tidak menerima kesaksian dari orang yang tidak dapat dipercaya. Dengan demikian, kita tidak dapat hidup dalam harmoni dan kedamaian dan menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Dalam kesimpulannya, fitnah lebih kejam daripada membunuh karena fitnah dapat merusak reputasi seseorang selamanya. Sedangkan membunuh hanya merenggut nyawa seseorang secara fisik. Oleh karena itu, kita harus selalu berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan memperhatikan akibatnya. Karena setiap tindakan yang kita lakukan akan memiliki dampak yang signifikan pada kehidupan orang lain dan pada akhirnya pada diri kita sendiri. Al-Quran banyak membahas tentang fitnah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fitnah.
Surah Al-Hujurat ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian seorang fasik membawa suatu berita, maka telitilah dengan seksama agar kalian tidak menimpakan suatu kaum dengan kesalahan dan kemudian merasa penyesalan. Ayat ini mengajarkan pentingnya untuk memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Orang yang dengan sengaja menyebarkan informasi palsu dan menyebabkan kerusakan dalam masyarakat akan mendapatkan dosa dan akibat buruk. Surah An-Nisa ayat 135. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakunu ghaniyan aw fakiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talu aw ta'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian selalu berlaku adil dan menjadi saksi kebenaran bagi Allah, meskipun terhadap diri kalian sendiri atau orang tua kalian dan kerabat kalian. Janganlah kalian membiarkan kedengkian kalian terhadap suatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil itu lebih dekat dengan takwa, dan bertakwalah kepada Allah, karena Allah Maha mengetahui atas apa yang kalian lakukan. Ayat ini mengajarkan pentingnya keadilan dalam masyarakat dan menjadi saksi kebenaran. Fitnah dapat menyebabkan ketidakadilan dan harus dihindari, karena Allah selalu mengetahui segala sesuatu dan membalas perbuatan manusia sesuai dengan amalannya. Itulah beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan fitnah. Al-Quran juga menyediakan banyak pelajaran. Nah, itu tadi teman-teman tentang fitnah lebih kejam daripada membunuh, karena fitnah dapat merusak reputasi, martabat, dan kehormatan seseorang selamanya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Like postingan ini jika bermanfaat, kalau setuju tulis di komen ya, dan jangan lupa subscribe-nya serta share ke teman kamu biar pada tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.